maka ada 3 penyebab, 3 alasan mengapa manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya. Pertama, alasannya mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lain, karena Allah pun memuliakan manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad karamna bani Adam" al-ayah, yang artinya dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, yaitu manusia. Bahwa Allah pun memuliakan manusia dengan proses penciptaannya yang maha sempurna dibanding proses penciptaan makhluk-makhluk lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses penciptaan yang maha agung, yang maha sempurna. Sebagaimana bahasa tafsirnya adalah ahsanit taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kemudian di mana letak keagungan dan kesempurnaan yang lain yang menyebabkan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya? Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila jin diciptakan dari satu unsur yang namanya api, bila malaikat diciptakan oleh Allah dengan satu unsur yang namanya nur, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah ada 4 unsur yang mewakili alam semesta pada dirinya, yang mewakili alam semesta yang ada pada diri manusia. 4 unsur yang mewakili alam semesta yang ada pada diri manusia. Yang pertama unsur tanah, yang kedua unsur angin, yang ketiga unsur api, yang keempat unsur air. Dari keempat unsur tersebut di dalam pandangan tasawuf, maka berubahlah 4 unsur tersebut menjadi nafsu yang ada pada diri manusia. Api berubah menjadi nafsu amarah, air berubah menjadi nafsu mutmainah, tanah berubah menjadi nafsu lawamah, angin berubah menjadi nafsu mulhimah. Inilah salah satu tanda bukti bahwa manusia itu lebih mulia, lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab yang kedua mengapa manusia lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya, karena manusia dijadikan khalifah fil ardh, khalifah di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengapa manusia itu lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya? Karena Allah telah memberikan 4 potensi besar pada diri manusia, dan 4 potensi tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Apa 4 potensi besar tersebut? Yang pertama, manusia diberi agama oleh Allah. Siapa yang menjaga agamanya dengan baik, merawat agamanya dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik, maka manusia tidak akan sesat, tidak akan menceng di dalam kehidupan sehari-harinya bila mampu menjaga agamanya dengan baik. Kemudian potensi besar yang kedua, karena manusia telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga akalnya dengan baik, merawat akalnya dengan baik sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul-Nya, maka manusia akan diberikan kemampuan untuk menimbang dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan sehari-harinya. Potensi besar yang ketiga, karena Allah telah memberikan sifat malu kepada manusia, dan sifat ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya kecuali kepada manusia. Siapa yang menjaga sifat malunya dengan baik dan benar, merawat sifat malunya dengan baik dan benar, maka manusia akan tetap di dalam kemuliaan,
Subhanahu wa ta'ala. Dan potensi besar yang keempat yang menjadikan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk yang lainnya, karena manusia diberi nurani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya diberi hati, tapi diberi nurani. Maka siapa yang menjaga nuraninya dengan baik dan benar, merawat nuraninya dengan baik dan benar, maka manusia diberikan kemampuan untuk berbuat kebaikan, kebenaran, adil, arif dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa alasan, itulah beberapa penyebab mengapa manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sayang, di dalam perjalanan hidupnya manusia di dunia ini, derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Maka pertanyaannya adalah, apa penyebab jatuhnya derajat manusia dan kemuliaannya hilang? Apa penyebabnya? Setelah begitu banyak manusia diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah, potensi-potensi besar oleh Allah, tapi kenapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Maka kata Imam Al-Ghazali, ada 3 penyebabnya mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Yang pertama, penyebab jatuhnya derajatnya manusia karena manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Manusia tidak pandai bersyukur, alias manusia kufur nikmat. Penyebab yang kedua mengapa derajat manusia jatuh, karena manusia tidak pandai menjaga dan merawat seluruh potensi yang ada pada dirinya yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak pandai menjaga dan merawat, bahkan satu demi satu potensi besar tersebut hilang dari diri manusia. Ada yang hilang agamanya, ada yang hilang akalnya, ada yang hilang sifat malunya, dan ada yang hilang nuraninya. Bahkan mungkin dalam perjalanan hidupnya manusia di dunia ada yang hilang keempat-empat potensi besar tersebut, sehingga manusia berbuat serakah, berbuat zalim, karena salah satu penyebabnya adalah hilangnya salah satu potensi besar yang ada pada diri manusia. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penyebab yang ketiga kata Imam Al-Ghazali mengapa derajat manusia jatuh, karena manusia memiliki sifat tamak dan rakus di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan sifat tamak dan rakus tersebut, manusia banyak berbuat angkara murka, manusia banyak berbuat kezaliman, keburukan di dalam kehidupan sehari-harinya yang menyebabkan derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Jemaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu saja derajat manusia akan jatuh bila salah satu dari potensi besar itu hilang dari diri manusia. Satu saja, tidak usah keempat-empatnya, satu saja. Bila potensi besar itu hilang dari diri manusia, maka bertanda jatuhnya derajat manusia. Sebagai contoh, banyaknya para koruptor bermunculan, banyaknya pembunuhan dan mutilasi yang sadis dan bengis. Salah satu penyebabnya adalah karena hilangnya sifat malu dan bercokolnya sifat serakah dan tamak di dalam kehidupan manusia, sehingga perbuatan manusia bagaikan binatang, tidak kenal aturan, tidak kenal halal dan haram, mana yang baik, mana yang buruk. Akalnya sudah tidak berfungsi lagi karena hilang dari diri manusia.
karena bercokolnya sifat tamak dan rakus dari diri manusia. Belum lagi sifat-sifat yang lainnya apabila hilang dari diri manusia, maka kebiadaban manusia akan melebihi setan dan kebodohan manusia akan melebihi binatang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya mereka itu bagaikan binatang, bahkan lebih rendah dan hina dibanding binatang ternak. Salah satu penyebabnya mengapa manusia itu lebih hina dan rendah dibanding binatang ternak, karena potensi-potensi besar, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada diri manusia hilang satu persatu seiring perjalanan hidupnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema kita, jatuhnya derajat manusia, hancurnya kemuliaan manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menjaga seluruh potensi besar yang ada pada diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tamak dan rakus di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyebabkan derajat dan kemuliaan manusia jatuh dan hancur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.